Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham di analisa teknikal dari Mugi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 24 Mei 2023, hari yang cukup menarik walaupun ada reject, cuman IHSG kembali menguat. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base deskripsi. Teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kok saya ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kita terus di sini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, sebelum kita masuk ke analisanya, ini berhubung masih dibuka ya. Ada pengumuman dulu bagi teman-teman yang belum gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juni 2023. Pendaftarannya sudah dibuka dan masih dibuka. Jadi pendaftaran akan dibuka mulai kemarin Minggu 21 Mei ya sampai besok Minggu 28 Mei 2023. Bagi teman-teman yang belum bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juni 2023, silakan tinggal buka YouTube cuan-cuan saham, profil YouTube cuan-cuan saham ya. Lalu tinggal klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS Juni 2023. Teman-teman tinggal simak infonya, dan kalau mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi. Jadi buat teman-teman bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juni 2023, silakan simak YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram ini, pendaftaran grup Telegram CCS Juni 2023. Bisa simak infonya dan tinggal mengisi form Google Form yang ada di deskripsi. Kalau sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasinya aja. Oke, kita akan langsung masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya cukup sepi, 9,8 triliun dengan pergerakan asing hari ini sudah net net buy. Total 736 miliar, itu dominan di pasar reguler ya, 897 miliar. Sedangkan di pasar nego ada net sell 161 miliar. Market koreksi semua di Asia ya, seluruh, bahkan ini juga bursa US pada koreksi juga. Cuman IHSG kuat sendiri, tumben-tumbenan, walaupun kita seharian juga melemah menguat, dan ketika menuju closingan ada tarikan. Jadi ya bentuknya candlenya seperti ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu untuk hari ini ya. Masih bertengger, BBRI 213 miliar, Goto 188 miliar, BBCA 134 miliar, Astra 99 miliar, ICBP 91 miliar, Telkom 64 miliar, BBNI 41 miliar, Film 33 miliar, INDF 25 miliar, Esedware 25 miliar, Adaro 21 miliar, Indosat 20 miliar, Alfamart 18 miliar, BRIS 17 miliar, Antam 13 miliar, Inco 12 miliar, Akras 8 miliar, Jasa Marga 8 miliar, Cepin 7 miliar, MTKA 7 miliar, Yodi Tractor 7 miliar, Bukalapak 5 miliar, Tower 5 miliar, ESA 5 miliar, Mayora 4 miliar, IMAS 3 miliar, BRPT 1 miliar, dan MTEK 1 miliar juga. Oke, sekarang kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing hari ini. Yang pertama itu ada Bank Mandiri lagi 44 miliar, Arto 18 miliar, INTP 17 miliar, KLPF 16 miliar, NCKL 16 miliar, MAPI 12 miliar, PGS 11 miliar, INKP 9 miliar, Mitratel 7 miliar, Indi 6 miliar, Unilever 6 miliar, Gudang Garam 5 miliar, MAPA 5 miliar, RALS 4 miliar, BTPS 4 miliar, SCMA 4 miliar juga, SMGR 4 miliar, SSMS 3 miliar, Mika 2 miliar, dan ITMG 1 miliar. Oke. Sekarang kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana setelah kemarin IHSG reject kuat dari area neckline ya, 6760 kemarin sempat menguat, sell on strength kuat, dan terjadi pelemahan dulu pagi hari ini. Cuman satu hal yang cukup mengejutkan ya, sudah ada rebound, candlenya pun juga candle buyer yang terlihat cukup bagus ya. Jadi area sini 6700 terlihat sudah menjadi area support dari IHSG lagi. Another view, kalau kita tarik downtrend line dari atas sampai bawah, terlihat juga kalau koreksinya IHSG ini sudah berhasil breakout dan sekarang memang arahnya sedang dalam kondisi ke atas seperti itu. Nah, untuk resisten simpelnya sama, tinggal gunakan Fibonacci ini aja. Terdekat tuh masih 6750. Kalau misalkan besok closing di atas 6750, nextnya 6800 ya.
most likely bakalan ada reject dulu kalau di 6.800, tapi tergantung 6.750 nya juga. Dan dilihat dari penguatan hari ini ya, candlenya saya rasa ada potensi pelanjutan penguatan untuk besok. Tinggal perhatikan resistnya aja apakah berhasil di break atau enggak. Kalau break 6.750, nextnya 6.800. Tapi kalau misalkan belum berhasil breakout 6.750, akan ada view retracement terlebih dahulu. Dan sama, selama tidak jebol yang 6660, market masih oke. Tuh, kalau kita lihat pakai moving average memang agak kurang enak, cuman ya kita ikutin price action aja karena ini juga cenderung kurang valid dalam posisi sideways seperti itu. Dan ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Sorry. Saya pengen coba cek si Arto deh. Ini kemarin sudah kita bahas dan so far masih on track. Happy cuan kalau ada yang mengeksekusi Arto, baik di grup maupun tidak. Oke, kita bahas hari ini Arto turun 2,67% dengan candle yang cukup solid dan volumenya tidak terlalu besar. Ya, ini volume terlihat kecil karena dia kena rebalancing berkali-kali. Nah, terakhir view si Arto ini ya, ketika dia breakout dari falling wedge itu kemarin di sekitar 2270, dia berhasil menguat sampai sekarang sudah di area 2250. Kemarin sebenarnya sudah sangat bagus Arto ini, dimana dia berhasil closing di atas 2530, bahkan closing di atas 2600. Cuman ya hari ini masih terjadi pelemahan. Sebenarnya kalau misalkan kita pakai rules of 3, artinya 2600 ini area resist high-nya masih belum di breakout, dan kita bisa asumsikan saat ini Arto sedang berjuang di area resisten, jadi belum berhasil breakout seperti itu. Nah, untuk support sekarang kita bisa gunakan 2500, baru setelah itu di area 2300. Dan kalau menurut saya selama tidak jebol yang 2300, arah Arto masih bakalan ke atas. Untuk target selanjutnya ini ada di 3060, baru setelah itu nutup gap dulu 3300 dan tinggal ikuti Fibo selanjutnya 35, 4000, 49, 6000 seperti itu. Untuk sekarang perhatikan support tadi 25 sampai 23, dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya cukup menarik beberapa waktu ke belakang ya, ketika kita track penguatannya disertai dengan akumulasi sampai hari ini dia pun juga bahkan sudah bertengger di atas EMA 50. Kalau kita track ke belakang ya, Arto ini tidak pernah bertengger di atas EMA 50 ketika dia downtrend. Di sini dia false, koreksi lagi, reject kuat turun, dan kalau kita lihat sekarang dia sudah mulai bertengger di atas EMA 50, moving average menuju golden cross, dan saya rasa sih untuk tren jangka menengahnya Arto sudah mulai uptrend. Ya, simpelnya ikuti view ini aja, falling wedge, target maksimalnya dia bisa ke 6300 memang, dimana falling wedge-nya dimulai. Jadi ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk Arto. Saya lanjutkan, saya pengen coba cek KLBF. Lama nggak saya bahas. Terakhir kemarin kayaknya rame, jadi pengen saya bahas aja. Oke, hari ini KLBF turun, dia turun 3,77%, candlenya solid, volumenya besar, dan bentuknya kurang enak ternyata. Terakhir kita bahas KLBF ini sideways pada range 2000 sampai area 2350. Terakhir dia menguat sampai 2200 dan sekarang dia melemah lagi sampai 2040. Simpelnya ya, saham sideways kayak gini tinggal perhatikan low dan high-nya aja. Kalau misalkan dia jebol bawah, dia keluar dari sideways dan start downtrend. Kalau dia breakout ke atas, dia bakalan keluar dari sideways dan start uptrend seperti itu. Artinya untuk saat ini perhatikan aja area 2000 sebagai batas dari KLBF. Kalau misalkan dia jebol 2000, closing di bawah 2000, volumenya besar, lebih baik batasi resiko. Karena next stop saya rasa ada di sekitar 1900-an kalau 2000-nya ditembus seperti itu. Kita lihat dalamnya, price action jelek, volume jelek, transaksi pun juga auto distribusi ya. Dan walaupun kelihatan ada tektokan ini antara broker-broker atas, tapi di bawah disertai dengan distribusi. Ya memang dia butuh liquidity provider ya. Mau keluar barang 28 miliar sama 22 miliar ini butuh ada yang nangkepin. Tapi kalau kita lihat yang sebelumnya, anggaplah kita asumsikan dua atas nih ya, AK sama ZP 28 tambah 22 50M, sedangkan BK sama RX dia cuma 16. Anggap ini adalah liquidity provider, artinya dia berhasil mendistribusikan berapa berarti 50 kurangi 16, 34 miliar ke retail tuh. Jadi dia yang sebelumnya inventory itu punya 50M, dia kasih liquidity, dia distribusi ke TikToknya 16, sisanya
kejual ke retail. Nah, nanti gantian besok ini yang jualan lagi, ini yang nampung lagi sampai akhirnya barang habis. Kenapa kok kayak gitu? Karena kalau misalkan dia langsung haki satu kali jebret 50 miliar gitu ya, kalau liquidity-nya nggak kuat, jadinya ARB berjilid-jilid, dan itu bukan indikasi saham yang bagus. Mungkin kalau saham-saham yang kurang oke itu satu yang wajar ya, tinggal dibikin ARB berjilid-jilid. Tapi untuk saham-saham yang liquid, apalagi masuk indeks-indeks, likuiditas itu sangat dijaga oleh bandar seperti itu. Tuh perhatikan 2000 aja, karena kalau jebol dari 2000 KLPF saya rasa kurang oke. Yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk KLPF saya lanjutkan, saya pengen coba cek si entah kenapa saya pengen bahas RALS, lama nggak saya bahas ya, dan hari ini naiknya lumayan. Kalau kita perhatikan juga saham-saham retail, maksudnya sektor retail ya, baru terlihat pada bagus. Jadi coba kita cek. Oke, RALS hari ini naik, dia naik 4%, candlenya cukup solid walaupun ada reject ya, dan terlihat volumenya bagus banget. Besok harusnya kena screeningan trader-trader nganu ini, swing trade yang sudah pakai closingan. Terakhir kita bahas RALS ketika dia sideways di bawah ya, berhasil breakout dari area sideways dan belum berhasil breakout dari area downtrend lainnya. Karena RALS ini mau nggak mau, suka nggak suka, dia masih dalam kondisi downtrend. Itu naik sampai 720, koreksi lagi. Dan satu hal yang menarik, ketika dia menyentuh area 600, area yang sebelumnya digunakan untuk konsolidasi, sudah merespon menjadi area support, dan dia rebound sampai 690, kena lagi 600, dan hari ini berhasil rebound lagi sampai 650. Saya melihat ini sedang konsolidasi ya, penentuan arah. Biasanya kalau kayak gini perlu didukung sama data akumulasi, dan kalau kita lihat sih terlihat bagus datanya. Jadi kita bisa asumsikan ini proses breakout dari downtrend lainnya si RALS ini, seperti itu. Nah, untuk sekarang kita bisa gunakan support minor itu di sekitar area 635, dan sedangkan untuk resist ada di area 685. Kalau misalkan dia break 685 sampai 690 ya, itu awal yang baik karena dia punya structure higher high pada view yang lebih besar. Tapi kalau dia break yang 720, baru saya rasa dia bakal valid uptrend ya, karena breakout downtrend line dan juga breakout high pada downtrend lainnya, seperti itu. Jadi tinggal gunakan area tadi aja, support di 635, nextnya ada di area 615 sampai 600, dan selama nggak jebol yang 600 harusnya RALS masih oke. Tinggal perhatikan resistance-nya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk RALS kita lanjutkan, saya pengen coba cek dari si kita masuk ke yang dibeli asing hari ini deh. BBRI, Goto tunggu di agak bawahan dikit, itu menarik harusnya. Viewnya masih cakep Goto itu. Astra masih on track, Telkom belum saya bahas. Film Happy Cuan bagi teman-teman yang kemarin nyimak YouTube cuan-cuan saham ya. Dan kalau misalkan ada yang beli film, saya pengen coba bahas si Indosat deh. Ini salah satu sektor yang sedang hot. Infrastruktur, telco terlihat bagus. Kita bahas salah satu, si Indosat. Oke, ini pembahasan terakhir di mana sebelumnya ketika dia melemah double top ya di sini, top 1, top 2, breakdown, saya rasa dia bakal retracement sampai 150, cuman ternyata tidak. Market berkata lain, dia rebound dari 7.400 dan akhirnya sekarang dia menguat sampai 7.900. Hari ini Indosat berhasil menguat 3,59%, candlenya sih tidak terlalu bagus dan volumenya juga cukup besar, terjadi spike, dan ternyata ada pembagian dividen ya, ex-date Kamis, jadi artinya hari ini cum-date dan sudah tidak terlalu besar dividennya. Sebelumnya pas di sini gede banget ini, 800, 200, sama yang interim saya lupa di mana, pokoknya gede banget tuh sampai dividen trapnya berapa persen ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas price action dari Indosat, di mana dia memiliki structure uptrend, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat sekarang ada potensi penguatan slope dari si Indosat ini. Yang sebelumnya dia berada di garis biru, nah dia mulai membentuk slope baru karena dia baru saja higher high. Artinya pergerakan akan semakin kuat. Dan selain itu kalau kita lihat-lihat lagi, ada potensi Indosat ini membentuk yang namanya bullish pennant atau apalah itu, yang jelas ini adalah pattern continuation, dan dia berhasil breakout dan juga hampir breakout high di 7975. Simpelnya kalau misalkan dia berhasil closing di atas 7975, ada potensi pennant ini valid dengan target kenaikan bisa ke sekitar 9300 seperti itu. Dan kalau menurut saya possible, yang jelas tinggal breakout area 8300 aja, karena sebelumnya ada all time high di 8300 seperti itu. Kalau kita cek view besarnya, Indosat ini berada dalam
ya sudah mendekati resist akhir ya, tuh di sekitar 9.300. Jadi ya simbolnya tadi gunakan area-area tadi aja. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk support sekarang saya rasa masih 79 ke bawah nih. Dan selama dia tidak jebol 7325 arahnya masih oke. Kita lihat dalamnya, price action bagus, dalamnya pun juga cakep ya. Terlihat ada akumulasi yang cukup konsisten akhir-akhir ini sampai hari ini pun juga. Loh, ini LG kok jadi merah ini? Trimega kok jadi sekuritas asing? Sebelumnya kan biru ya. Biru itu negeri. Kalau hijau itu BUMN, biru itu negeri, merah itu asing. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Ini DR juga jadi merah ini. Stockbit yang error atau gimana nih? Ya kita nggak bahas itu lebih lanjut lah. Yang penting itu gunakan area tadi saja, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Indosat saya lanjutkan. Saya pengen coba cek dari si IMAS belum deh, MTEK juga belum ada konfirmasi, belum saya update. Saya pengen masuk ke yang merah-merah hari ini yang pada melemah. Terlihat saham-sahamnya kurang menarik untuk dibahas ini sebenarnya. Asal terlihat capek itu, pengen istirahat dulu dia. Kayak sih bentuknya retracement dulu. Kurang ada yang menarik untuk yang merah-merah hari ini. Kita langsung masuk ke yang hijau-hijau aja. Kalau ada yang bagus kita bahas. Medco kemarin udah kita bahas ya. Hari ini menguatnya lumayan. Energi juga ikut rebound. Gajah Tunggal kemarin juga udah. Saya coba bahas Java aja deh. Kita bahas satu untuk yang hijau-hijau hari ini. Sebenarnya kemarin juga pernah saya bahas, cuman ya kita update aja view-nya. Oke, hari ini Java berhasil naik, dia naik 1,68%. Candlenya terlihat bagus, volumenya pun juga terlihat bagus juga. Ini bagus volumenya kalau menurut saya. Nah, kita bahas dulu sebelum ke view kecil, kita ke view besar dulu, di mana Java ini dia dalam kondisi downtrend. Ya, kita perhatikan sejak dia puncak di tahun 2019, dia punya structure downtrend, terus membentuk lower high, lower low dan seterusnya. Pada bigger view maupun juga dengan small view, dia punya downtrend channel pada view yang lebih kecil. Nah, terakhir ketika kemarin dia bottom di 1000, itu adalah area swing low-nya, dan ketika direspon dengan sebuah volume, Java rebound dan berhasil swing high. Nah, untuk saat ini target kenaikan sebenarnya di 1220 sampai 1280. Area tersebut adalah area pullback dari si Java ini, yang mana kalau di break itu baru bakalan bagus. Sudah 3 hari ada reject dari sana ya, tinggal kita lihat karena hari ini berhasil menguat, apakah besok berhasil break out atau enggak. Kalau break dari 1230, maka next resistnya dari 1280, baru setelah itu di 1365. Saya bakalan cakep Java ini kalau misalkan dia break yang 1365, karena selain breakout downtrend line, dia juga breakout structure yang mana targetnya bakalan bagus seperti itu. Untuk support saya rasa masih bisa gunakan 1190 sampai 1150 itu support terdekatnya. Sedangkan untuk resist tinggal gunakan area-area tadi aja seperti itu. Memang bukan area yang proporsional untuk entry karena sudah masuk area pullback juga. Jadi kalau belum punya barang mungkin bisa wait and see juga. Kita lihat dalamnya terjadi akumulasi yang konsisten beberapa waktu kebelakangan, momentum menguat dari moving average dan memang terlihat bagus ya dari semuanya ini. So far so good, amannya bisa pakai TS EMA 20 juga pas di 1140 sesuai dengan support tadi. Dan yang penting sama ya, batasi risiko aja. Oke, itu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Tonton Saham dengan cara like, komen, dan subscribe karena support konten itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.